Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar dengan segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu Korwil yang saya hormati, kepada Ibu PNF yang kami hormati, kepada semua kepala sekolah dan rekan guru yang saya hormati pula. Pertama, kita selalu panjatkan syukur atas nikmatnya, dan untuk memperlancar acara hari ini, mari kita mulai kegiatan hari ini, dan kami sebagai pembawa acara akan membacakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi pengisian rapot serta rapat dinas nanti akan kami bacakan. Acara kegiatan yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan nanti setelah lagu Indonesia Raya, kemudian kultum, kemudian pembinaan dari kedinasan serta isian dari K3S, kemudian dilanjutkan sosialisasi rapot kurmer, kelima lain-lain, keenam penutup menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sulis Widianti. Waktu dan tempat kami. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta dimohon duduk kembali. Kemudian acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Arif dari SDN 1 Jatilawang.
Monggo. Oleh Bapak Alif dari SDN 1 Jatilawang. Monggo. Dengan kau hormati Ibu Kelas Kelompok Kecamatan Waniasa, yang kau hormati seluruh kepala SDN di Kecamatan Wilayah Waniasa dan seluruh teknik di Kecamatan Waniasa. Pertama-tama mari kita selalu menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pengisian rapor. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang saya hormati, di sini saya hanya sedikit menyampaikan terkait dengan tema niat dan kedisiplinan. Mohon maaf sebelumnya di sini saya berlatih apabila nanti dalam menyampaikan materi ada yang kurang pas sesuai dengan tata aturannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai seorang pendek maupun pendek yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah yang paling utama sebelum kita menjalankan segala aktivitas yang kita laksanakan. Dengan niat yang baik, insya Allah apa yang akan kita laksanakan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, innama a'malu binniyat, segala sesuatu yang kita laksanakan tergantung apa yang kita niatkan. Dengan niat kita, dengan niat yang baik, insya Allah nanti akan tercipta sebuah kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu akan mewujudkan sesuatu pelajaran bagi kita sendiri untuk mewujudkan suatu pendidikan yang bisa lebih baik lagi. Tentunya sebuah kedisiplinan itu harus kita ciptakan mulai dari diri kita sendiri. Baik disiplin kita sebagai seorang pendik maupun pendik, baik di sekolahan maupun di lingkungan masyarakat, kalau kita disiplin, insya Allah segala sesuatunya akan tertata dengan baik. Ada sebuah hikmah di dalam sebuah kedisiplinan. Ada sebuah pepatah mengatakan sebuah nilai pekerjaan itu akan bernilai maksimal apabila kita menjalankan sebuah pekerjaan itu dengan nilai maksimal. Tetapi apabila nilai sebuah pekerjaan kita tidak maksimal, tentunya Allah akan mengambil sebagian apa yang kita dapatkan dengan jalan Allah sendiri yang akan mengambilnya. Intinya segala sesuatu yang kita nikmati, kita dapatkan, itu semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi monggo kita saling ambil, mempelajari diri kita sendiri untuk menjalankan sebuah kedisiplinan agar apa yang kita dapatkan dari sebuah pekerjaan itu nilainya bermanfaat, berkah dan barokah untuk kita sendiri. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketika kita disiplin di sebuah sekolahan, kita berangkat sesuai dengan tata aturan yang ada, yang diatur oleh pemerintah. Tentunya ketika kita berangkat, yang pertama sampai sekolahan, tentunya akan lebih dihormati oleh siswanya. Itu yang saya lihat di sekolahan. Ketika kita disiplin, insya Allah anak-anak sudah ikut disiplin. Tergantung bagaimana kita memanajemen sebuah kedisiplinan untuk diri kita sendiri yang pertama, kemudian kedisiplinan di sekolah, kemudian kedisiplinan di kelas, kemudian kedisiplinan bagaimana kita mengelola sebuah kelas menjadi sebuah pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Di sini saya berdiri hanya berlatih berbicara karena saya tidak terbiasa. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kultum yang telah disampaikan oleh Pak Arif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembinaan dan informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Ibu Korwil. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mariah selaku penilai PNF, yang kami hormati narasumber hari ini Bapak Rohmani, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Wanayasa serta Bapak Ibu Guru, baik yang mewakili Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru yang nanti akan mengikuti sosialisasi penulisan rapot versi Banjarnegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menjalankan tugas rutin kita dengan baik. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Ini masing-masing sekolah rata-rata hadir 3, sehingga kumpulan atau konferensi hari ini memang kita pinjam SD Negeri 1 Wanayasa. Karena kalau di Korwil nggak muat Ibu Bapak, paling muatnya separuh ini kalau untuk aula Korwil. Sehingga hari ini nanti kita ngiras-ngirut sebentar konferensi sekaligus pembinaan, terus nanti dilanjutkan dengan sosialisasi rapot yang versi Banjar. Nah, ini mengapa kepala sekolah kita undang, karena memang kepala sekolah harus mengetahui ini tentang ini. Jangan sampai ketika ada guru atau seseorang yang tanya ke Bapak atau Ibu kepala sekolah tentang aplikasi ini, Bapak Ibu kepala sekolah tidak tahu, malah wah, mbuh ya rum tahu itu sosialisasi. Nah, paling enggak hari ini Bapak Ibu kepala sekolah tahu secara globalnya, dan nanti secara detailnya biar teman-teman guru teknisi yang akan melakukan input data. Insya Allah nanti Pak Rohmani mungkin dibantu Mas Dani, ada nggak ini akhir tahun ini, sehingga kita nikmati saja semua kegiatan, yang penting pada sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini nanti juga ada perkenalan KS baru nggih, Bapak Rianto, nanti ada sesi perkenalan, kalau saya lupa mohon untuk bisa diingatkan. Oke, nah hari ini nanti ada sedikit penyampaian informasi dari saya, terus mungkin kalau PGRI atau K3S Pak Darsono ada info nanti bisa sekaligus disampaikan, mumpung ini kumpul banyak orang. Kalau hadir semua kan hampir
90 orang. Daftar hadir sudah kita beri sampai 92. Nanti yang belum hadir nanti menyusul. Kemudian ada sosialisasi rapot kurikulum merdeka, lain-lain dan penutup. Sebelum kita lanjut, saya seperti biasa ingin mengabsen dulu, barangkali ada yang belum hadir sambil nunggu yang OTW. SDN 1 Wanayasa sudah ada ya Bu Sri. 1 pesantren sudah ada. 1 Jatilawang, oh ya 2 orang ya, 1, 2, 3 dengan tadi Mas Arif. 1 Pager Gunung, berapa Bu? 2 ya? 3. Alhamdulillah habis ya gurunya, dibawa ke sini 3. Dibawa ke sini 3 habis. 1 Pandansari, oke, alhamdulillah. 1 Dawuan, oke. Karangtengah 3, nggih. 1 Wanaraja, 1, 2, 3 ya. Suwida, yo nggak usah songgo uang Pak, aku melihat Pak Joko dan ikut kasihan nih. Banyak duit, tapi malah songgo uang terus ya. Iya, kasihan. Iya, karena membayangkan harusnya November sudah menempati gedung baru malah kembali ke nol. Nggak apa-apa Pak, dinamika hidup itu namanya. Balon ini 2 nggih. Oh ya, Pak Nasori pamit, kelihatannya nggak enak badan. Kita doakan saja supaya cepat sembuh. Mungkin agak sakit ini. Kubang 1, 2, oh nggih 3. 1 Tempuran, ya. 1 Penanggungan, oh 3 nggih. Bantar, oh 3, oke. 2 Jatilawang, oh ya 3. 2 Jatilawang, 1, 2, 3, oh ya. Terus, oh ya kepalanya ijen ya. Yang makili kepala sinten? Oh Pak Amin. 3 Wanayasa, oh 3, oke. 2 Pager Gunung, 2, oh ya Pak kepalanya double nggih. 2 Pandansari, Pak Kidam, saya belum kelihatan nih. Belum ya, saya belum ketemu Pak Kidam ya. Mungkin OTW ya. 3-3-nya belum ada yang hadir. 2 Pandansari. Tapi baca enggak ya di info kedinasan? Wela. Bisa keteri waliki. Tolong salah satu kan Bu di WA bukan enggak baca info di grup. Oh telepon mau enggak apa? Nyambung batin Bu. Iya. 2 Pager Gunung, oh Pandansari, biasanya Pandansari hadir, Pandansari 2 juga hadir ini, jangan-jangan nggak membaca info ya. 2 Wanaraja, ada ya sedang membagikan snack Bu kepalanya. 2 pesantren, oh ya double nih. 3 Jatilawang, oh Bu Endang sudah ada, oh ya. 2 Penanggungan, oh ya sudah. Susukan, oh ya 1, 2, 3, oke. Kasimpar 1, iya. 2 Tempuran, Bu Sumarsih tadi, oh ya sudah. 4 Jatilawang, 4, oh ya sudah 3. 2 Dawuan, iya sudah. Legok Sayem, nah saya kok tadi Legok Sayem 1 dok Pak. Aduh malah semen ya. Berarti ya Mas Anu makili kepala, makili 2 guru ya. Nanti jatahnya double 3 Mas. 3 Wanaraja, Pak Aan. Oh ya sudah. Oke terima kasih. Sementara yang belum hadir tinggal 2 Pandansari. Semoga nanti segera menyusul. Di WA kan Bu apa di bel Bu Mar barangkali lupa atau gimana. Pak Kidam ya. Baik teman-teman, ada sedikit hal yang perlu saya sampaikan ke panjenengan semua. Mumpung ini kumpul guru-guru hebat dan Bapak Ibu kepala sekolah. Saya yakin yang mewakili sini adalah pilih-pilihan, guru-guru pilihan, karena kemarin memang kita mengikut sertakan 2 orang guru dengan asumsi kalau 1 agak lupa masih ada guru satunya lagi nanti ketika pengisian aplikasi ini, sehingga insya Allah dengan 2 guru cukuplah untuk menyampaikan informasi ini sampai tuntas.
Ibu Bapak yang saya hormati, mulai tanggal 28 November kemarin kita adalah sudah masa kampanye. Nah, monggo untuk hati-hati ini karena kita selaku tenaga pendidik baik ASN maupun yang belum ASN, WB pun juga tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke politik, terutama WB di Dindikpora. Kalau WB di instansi lain kita nggak memasalahkan karena bukan urusan kita. Tetapi di Dindikpora ini harapan saya baik ASN maupun WB yang terlibat di dunia pendidikan jangan terlibat di politik. Apalagi di kampanye ini juga harus hati-hati. Kaos-kaos yang berbau kampanye juga nggak usah dipakai dulu lah. Misalnya jenengan kok dapat kaos dari tetangga atau saudara yang nyalon, ya nggak usah dipakai dulu karena sangat riskan. Barangkali nggak sengaja jenengan mau beli bensin atau mau ke pasar kok pakai kaos itu ada yang moto dan melaporkan ke Bawaslu, itu akan jadi masalah besar bagi kita. Sehingga monggo termasuk tindakan, ucapan maupun sikap kita juga harus hati-hati. Walaupun jenengan katakanlah srek ke partai A atau ke calon A, tetapi cukup di dalam hati saja, nggak usah diluapkan di medsos, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di apa ya, pokoknya di medsos-medsos nggak usah. Walaupun cukup cinta jenengan ditanam di dalam hati, ya cinta pada partai, pada perseorangan yang nyalek dan sebagainya. Nggak usah diluapkan. Kalaupun ada yang posting tentang figur, misalnya figur capres atau cawapres, nggak usah jempolin jenengan dietar-etar di media sosial. Kalaupun suka ya udahlah di dalam hati, nggak usah ngeklik like atau dislike atau apa. Untuk ini memang kita harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, hindari polarisasi atau perpecahan di tingkat sekolah. Saya yakin di satu sekolah nggak akan satu pilihan, mesti beda-beda karena semua punya punya yang beda-beda sih, baik capres, cawapres maupun caleg, partai dan sebagainya berbeda. Sehingga perbedaan itu nggak usah jadi perpecahan atau polarisasi, tetapi jadikan sebagai anugerah lah. Berbeda kan indah lah. Ibarat di suatu taman kalau bunganya hanya bunga kenikir saja atau kamboja saja kan nggak enak, jadi kuburan ya. Tapi kalau ada bunga kamboja, keningkir, ada flamboyan, ada anggrek kan jadi indah. Seperti halnya jenengan ketika satu sekolah kok pilihannya 5, wah akan lebih baik lagi daripada yang satu jenis. Kemudian Ibu Bapak, masih dari Pak Kabid, Pak Heling, ketika saat itu disampaikan bahwa saat ini ada hasil penelitian guru itu rata-rata stres karena 3 penyebab. Entah ini cocok di Wanajasa atau tidak, tetapi ini hasil penelitian secara umum. Yang pertama itu karena ulah peserta didik. Oh betul ya, berarti podo ini ya. Rata-rata saat ini kan memang perkembangan zamannya beda. Anak sekarang dengan anak ketika Bapak Ibu jadi anak-anak itu sudah beda. Sehingga kita memang jangan kaget, terus kita memang harus melayani sesuai perkembangan mereka dan zaman mereka. Jangan paksakan anak itu harus seperti zaman kita, sudah nggak zamannya, beda lagi. Sehingga kita harus melayaninya memang sesuai zamannya, karena zaman sekarang beda, ya kita sesuaikan. Kalau misalnya jenengan saking jengkelnya, jangan sekali-kali menyakiti, baik dengan perkataan apalagi dengan fisik. Wong sekarang saja itu termasuk melanggar undang-undang ketika jenengan getak-getak atau mengata-ngatai anak dengan hal-hal yang tidak baik. Ya nek zaman biyen iki bocah bodoh lho wis plong-plong kaya kebo. Nggak masalah zaman dulu kok bocah ngeyel dituthuk nganggo cudeng atau penggaris atau disambit kapur atau penghapus, nggak masalah. Tetapi sekarang jangankan seperti itu, kita itu kadang menasehati baik-baik saja, anak wagel rorong wong tua beda nanti jadi
masalah apalagi yang fisik. Nek stres tinggal nang kantor bae lah. Pokoknya masuk kelas kok bocah angel banget daripada jenengan terlontar kata-kata tidak baik atau bahkan fisik, tinggal ke kantor, tinggal ngopi apa tinggal ngopo. Tapi tidak boleh ngerokok karena sekolahan itu area bebas rokok. Itu sudah ada sosialisasinya tapi baru beberapa SD yang saya datangi. Artinya kalau sekolah, kantor itu memang area bebas rokok. Kalau bapak-bapak, nek ibu-ibu sih jarang sing ngerokok. Mau merokok maka harus di luar area sekolahan. Kalau di sini mungkin ya di warung kopi atau di mana lah ya itu. Sehingga nek misalnya jenengan kok pusing ngadepi bocah sing becor, tinggal kantor, tinggal ngopi atau tinggal ngeteh lah daripada nanti menjadi kita melanggar perlindungan anak. Karena banyak sekali kasus-kasus tentang anak ini, niat gurunya itu bagus, niatnya mendidik, tapi kadang anak wadul ruang tua beda. Biasanya orang tua sekarang itu lebih gugu anaknya daripada gurune, sehingga anaknya ngomong ya wis manut baik padahal tadi di sekolah mungkin B atau C, sehingga monggo untuk hati-hati. Yang kedua, hasil penelitian, guru itu ternyata banyak stres karena adanya perubahan kurikulum. Kurikulum ini rong paham, ganti maning ini, itu versi penelitian loh. Tapi insya Allah kalau di Wanayasasi tidaklah, ya. Tidak beda. Artinya karena kita sudah terjun ke dunia pendidikan, menjadi abdi negara, maka apapun harus kita sukseskan. Pokoknya ibaratnya kurikulum sedino ganti ping 5 pun harus kita taati, harus kita berusaha untuk mempelajarinya sehingga bisa menjalankan atau melaksanakan kurikulum dengan baik. Itu seorang ASN maupun abdi negara memang harus ada konsep seperti itu. Apapun harus kita sukseskan daripada program pemerintah itu. Nah, ini insya Allah konon katanya kalau ini besok kan semua tahun depan kan semua sudah kurikulum merdeka, maka kemungkinan kurikulum merdeka ini akan dijadikan menjadi kurikulum nasional. Kalau tidak berubah loh, itu planningnya ya. Kalau ini kan besok semua sudah sampai kelas 1 sampai kelas 6 tahun depan sudah, maka dijadikan kurikulum nasional. Wallahu alam lah ya, tapi ya seperti itu skenarionya. Kemudian Ibu Bapak, yang ketiga adalah yang menjadikan guru cenderung stres itu perkembangan teknologi. Nah, teknologi itu di sisi lain mempermudah dan mempercepat, memperlancar pekerjaan, tapi di sisi lain juga membuat stres kalau kita terkendala dengan teknologi ini. Satu contoh, Simpakin. Nah, sekarang ada yang Simpakin masih pusing loh, Wanayasa. Siapa ya? Bu Endang. Kenapa kok pusing? Karena ternyata yang mau diupload hilang. Kalau yang mau diupload hilang kan kesulitan karena teknologi mengharuskan untuk Simpakin itu harus mengupload nilai PAK terakhir. Simpakin itu adalah aplikasi untuk kenaikan pangkat yang 4B ke atas. Kalau 4A ke bawah pakainya Dispat. Itu disepakati sekarang masih difasilitasi oleh dinas, jenengan sudah diinputkan oleh dinas, makanya beberapa waktu yang lalu disuruh mengumpulkan berkas-berkas itu untuk diinputkan. Tapi kalau yang Simpakin ini mandiri, seperti Bu Sri Sumiati, sudah beres Bu Sri Simpakinnya? Iya, sudah dikirim. Sekarang tandanya apa? Nunggu tanda tangan elektronik atau gimana? Belum. Oh ya, berarti masih nunggu itu toh? Iya, biasanya ada pernyataan nunggu tanda tangan elektronik atau oh ya. Terus kemudian itu juga kan loh Bu, jenengan mipe cek karena yang di-upload itu ada legalisirnya. Kelihatannya jenengan kan nggak legalisir. Oh ya, sip ya. Terima kasih. Berarti sudah. Oke, itu hanya sekilas contoh
adanya teknologi itu terkadang membuat kita nyaman, tetapi di sisi lain kadang kalau sulit membuat kita stres. Sekarang juga penyusunan keuangan juga pakainya teknologi, sehingga di sisi lain bendahara bos itu enak, tapi di sisi lain kadang juga kalau nggak klop-klop juga pusing, stres dengan itu ya Mbak Lis, ya itu juragannya bos. Ya, itu di sisi lain dengan teknologi. Tapi harapan kita Ibu Bapak, monggo teknologi digunakan dengan bijak. Nggih, saya yakin sih di Wanayasa nggak masalah. Artinya monggo teknologi digunakan untuk hal-hal positif, untuk posting sesuatu yang tidak perlu dan menimbulkan bahaya bagi jenengan ataupun instansi untuk dihindari. Karena ketika jenengan terlanjur posting seret gitu, sudah terekam di sistem, walaupun jenengan hapus di sana masih ada, sehingga untuk sangat hati-hati. Alhamdulillah di Wanayasa nggak ada yang tersandung halaman. Yang berikutnya Ibu Bapak tentang e-rapor. Nah, e-rapor ini sebagai alat bantu bagi guru untuk melaksanakan pelaporan hasil pendidikan. Kalau e-rapor yang tenanan itu kan include dengan terkoneksi dengan Dapodik, tapi ini beberapa orang atau kecamatan memang terkendala untuk melakukan e-rapor yang dari pusat, sehingga Banjar itu memfasilitasi dengan membuat suatu aplikasi yang harapannya bisa diakses semua sekolah, baik yang ada internet kuat maupun yang tidak, karena ini nanti bisa offline ketika awalnya saja downloadnya online. Tapi kalau yang e-rapor yang dari pusat itu memang masih ada beberapa daerah yang terkendala mengaksesnya. Kemudian Ibu Bapak untuk titi mangsa rapot ini monggo untuk bisa diingat-ingat atau dicatat 16 Desember. Hari apa ini 16? Sabtu. Walaupun jenengan mungkin baginya biasanya hari Jumat, nggak apa-apa, titik mangsanya tetap 16. Nanti Sabtunya dikembalikan karena untuk alasan keamanan dan sebagainya, biasanya seperti itu. Kemudian tanggal 18 Desember sampai dengan 1 Januari anak belajar di rumah. Istilahnya sekarang anak belajar di rumah. Zaman biyen ya libur gitu, iya, tapi anak disuruh belajar di rumah. Gurunya bagaimana? Lamboy. Gurunya belum ada info, nunggu lebih lanjut. Yang tahun kemarin itu kan gurunya udah disuruh masuk ya. Semoga terus minta maaf ya, semoga ke depan ini gurunya juga mengajar di rumahnya masing-masing ya. Anaknya kan belajar di rumah masing-masing, gurunya semoga bisa mengajar di rumahnya masing-masing ya. Nah, yang berikutnya bahwa e-rapor sebagai wujud fasilitasi kabupaten, ini hanya untuk supaya tidak salah persepsi teman-teman, karena ada KS yang nelpon ke kabupaten katanya, ini gimana sih waktu zaman kurikulum merdeka kok masih ada rapor dari kabupaten, aplikasi dan sebagainya. Nah, ini kabupaten itu sifatnya hanya memfasilitasi, bukan mengintervensi. Beda loh, nek mengintervensi harus pakai ini semua sekolah di Banjarnegara. Nah, kalau rapot ini kan sifatnya fasilitasi. Barangkali ada sekolah-sekolah yang kesulitan yang akses e-rapor dari Kemendikbud itu, sementara bisa menggunakan ini karena daerah-daerah tertentu terkadang terkendala sinyal atau teknis dari pusatnya kadang pas error dan sebagainya. Jadi diingat-ingat teman-teman bahwa aplikasi rapor nanti yang oleh Pak Rohmani akan disampaikan itu bukan intervensi dan bukan keharusan, tetapi ini adalah wujud kepedulian Banjar atau fasilitasi Banjar tentang kurikulum merdeka. Semoga bisa membantu teman-teman yang kesulitan mengakses yang e-rapor pusat. Ibu Bapak sedikit mengingatkan juga kemarin Pak Kabid bahwa ciri utama kurikulum merdeka itu memberikan kepercayaan pada pendidik agar menjadi guru yang profesional. Artinya guru memang diberi kebebasan untuk mengelola kelas, menentukan strategi dan sebagainya. Siswa juga diberi keleluasaan untuk menentukan
cara mengajar dan cara belajarnya, cara belajar kalau siswa itu. Tapi bukan berarti terus kurikulum merdeka segala-galanya tanpa batas, tidak. Masih tetap ada aturan-aturan jamnya. Artinya kan jam dalam 1 minggu berapa itu masih ada. Terus juga ada aturan-aturan lain yang tetap harus kita pelajari atau kita patuhi itu. Terus kemudian untuk kurikulum merdeka, alhamdulillah untuk Wanayasa ini kan semua sudah menerapkan ini, sehingga tinggal mendalami dan tinggal memperbaiki kualitas pelaksanaannya. Karena kalau kita mau jujur, terkadang sudah jenenge kurikulum merdeka, tapi kalau kita amati terkadang masih seperti yang dulu, kayak Dian Piscesa itu loh Pak Darsono, kurikulumnya kurikulum merdeka, tetapi ketika kita amati ternyata masih seperti yang dulu. Itu hal lumrah, artinya tidak di sini dok, di berbagai tempat penemuan seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati, sekilas hanya tambahan informasi bahwa Erapor itu terintegrasi dengan Dapodik yang Erapor dari pusat itu, sehingga benar-benar data yang dimasukkan itu harus valid dan benar. Terus Arkas saat ini juga terintegrasi dengan Siplah, maka rencana harus benar-benar matang. Kalau timnya Mbak Lilis itu sudah ngelocop lah tiap hari sing duplek-duplek perencanaan berbasis data dan sebagainya. Nah, markas di Dindikpora, kalau sekolahan kita markas di Dindikpora, markas itu sekarang sudah terintegrasi dengan SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, sehingga ketika Dindikpora ngeplotkan jret, oh ini swidak 1,2 M gitu, langsung SIPD-nya sudah muncul Pak Joko. Oh ini Dindikpora mengalokasikan 1,2 M di swidak, jangka waktu 3 bulan, tetapi ternyata sampai hari ini kembali ke nol, sehingga nggak jadi 3 bulan. Kemudian sekilas juga bahwa aplikasi nanti rapot Kumer ini merupakan cloning dari rapot-rapot yang ada. Sifatnya ini membantu, nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Rohmani. Nanti mohon Mas Dani untuk bisa membantu Pak Rohmani. Terus catatan asas teman-teman untuk info juga di Wanayasa itu ada tim asasnya, ada Mbak Lilis, ada Mbak Laras. Tambah lagi belum Mbak? Masih 2 ya? Masih 2. Alhamdulillah kita punya tim asas dari Wanayasa itu, ada Mbak Lilis dan Mbak Laras. Nah, kemarin ada sedikit trouble yang hari pertama agama ya. Agama kan pernah ada yang kelas 1 tetapi isinya jomblo-jomblo dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya ketika proses editor itu sudah terdeteksi, tetapi ketika kewenangan itu sudah terlanjur masuk naik ke cetak, sehingga sudah terlanjur akhirnya ya sampai ke jenengan jomblonya itu loh ya gitu. Mohon untuk memaklumi ya, memang ya nggak ada gading yang tak retak, segala sesuatu itu memang terkadang ada yang terlupakan atau terlewatkan. Nah, juga ini catatan teman-teman, barangkali agak kebingungan, untuk seni rupa kemarin ternyata terlanjur menentukan TP-nya 1 tahun itu, sehingga jenengan loh ini kok urung diajarke kok wis metu seni rupa loh. Nggih monggo, iya monggo untuk maklum ya yang kelas 4 terutama ini, karena pemetaannya terlanjur 1 tahun ya, itu tersadar juga setelah jadi, sehingga monggo nanti guru nggak usah bingung, pokoknya disikapi dengan jenengan melaporkan TP yang sudah diajarkan saja yang ada di semester ini. Jadi dipilih sesuai yang sudah jenengan pilih, maksimal sekitar 8 TP. Untuk aplikasi rapot ini bisa digunakan kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 karena manual, tapi tetap bisa menggunakan, hanya nanti mungkin di print terus dimasukkan ke rapot, manualnya juga nggak apa-apa. Nanti secara teknis Pak Rohmani akan menjelaskan. Dan khusus
kelas 3 seperti kelas 2 tahun yang lalu. Ada KD 3 dan 4 itu dirangkap menjadi satu kompetensi. Wah, iki kamu Yai Segoro lah, teman-teman guru saya yakin sudah paham hal ini. Itu sekilas tentang ini. Kemudian Ibu Bapak, untuk sekilas info, karena teman kita ada yang sakit agak panjang, yang legok sayem ya, Pak Mistono belum bisa menjalankan tugas ya Mas? Belum ya, sehingga kita memang mengambil langkah melakukan pengampuan kepala sekolah supaya ekinnya bisa jalan, karena kalau statusnya cuti nggak bisa menilai wong cuti kok kan, nggak secara aturan, sehingga nanti hari ini akan kita serahkan SK pengampuan bagi SD Legok Sayem, terus bagi SD Pager Gunung 2 dan SD Negeri 2 pesantren ya untuk pengampuannya. Setelah ini nanti kita terimakan SK. Yang ketiban campur di Legok Sayem mohon untuk bisa diterima dengan ikhlas dan legowo lah. Ibadah beliau. Ini kan ibadah. Iya, apa-apa ibadah. Iya, memang hidup itu apa-apa ibadah. Wong kita kerja saja ibadah, semua harus kita landaskan bismillah sehingga menjadi ibadah ya. Jangan pikiran, "Halah, mikir sekolah siji wis mumet tambahin enggak apa-apa." Nanti nek 2 jadi tidak mumet lah. 1 kan meng madan mumet, mikir 2 jadi mari mumetin nggih. Oke. Sekilas itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Oh iya, satu lagi titipan untuk teman-teman guru maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan kinerja. Tolong untuk teman-teman guru benar-benar link yang itu diisi itu benar-benar isi. Jangan hanya link tok dibuka kosong. Ini terjadi di kasus teman-teman yang lain. Bapak Ibu Kepala Sekolah monggo juga nggih. Salah monggo ke depan teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum dikirim ke sana dicek lagi. Ketika kan ada link, jenengan coba klik linknya itu isi tidak. Misalnya linknya tentang RPP ternyata diklik kosong. Harus jenengan klik dulu sebelum dikirim ke Pak Heri. Nanti Pak Heri sudah clear kan dikirim ke saya. Lah saya tak kirim ke Pak Kabid. Ternyata kalau saya nggak bisa mengecek punya kepala sekolah sih, karena yang langsung bisa ngecek kan penilai, berarti Pak Heling. Nah, kalau sehingga saya nggak tahu kalau link-link jenengan itu ternyata sebagian besar link bodong corongan. Iya, link bodong, ada linknya, diklik ora ono apa-apane. Linknya ya. Apa linknya salah? Oh ya, oke, enggak apa-apa, enggak pengalaman lah. Tapi sudah ada beberapa yang direvisi dan kita kirim lagi. Semoga aman ya Bu Sulis. Alhamdulillah aman. Ya. Oke, sip lah. Tinggal 1 bulan Desember. Semoga Desember juga aman. Lah bagi teman-teman yang membutuhkan, kok awal kan belum dinilai oleh Pak Heling, Januari, Februari, Maret, April, kenapa kok belum dinilai? Karena saat Januari sampai April memang belum ada aplikasi itu aplikasi kan disosialisasikan sekitar April. Lah logikanya kan ya Mei baru dinilai ya, sehingga teman-teman membutuhkan, Pak Heling sudah komunikasi dengan BKD, silahkan dibuat manual. Nek jenengan bingung gawe kaya kuwi, alah guru-guru muda pinter lah gawe sing seperti itu untuk nilainya SKP-nya itu. Gitu itu. Baik, kelihatannya sudah agak siang ya. Adzan. Ya, kita terus dengarkan adzan dulu lah. Pak, nanti masih komandan Pak Rohmani. Baik, untuk yang pertama kami panggil pengampu untuk SD Negeri 2 Pager Gunung. Kepada Bapak Sumeri dipersilahkan maju, Pak. Ya, ini berlaku selama 6 bulan untuk pengampuan ini.
untuk yang kedua SD Negeri 2 Pesantren Bapak Heri Widianto. Ini juga masih 6 bulan berlakunya. Kalau di kinerja kan bisa untuk tugas tambahan, Pak. Tugas tambahan itu tidak hanya PGRI apa, tetapi mengampu gitu kan bisa dan. Berikutnya yang ketiban sampur untuk mengampu sekolah yang siswanya sangat banyak. Legok saya adalah Bapak sapa ini ya wis nganu wangsit iya. Bapak Tafib Setia Budi. Monggo Pak Tafib. Sini Bu Mbak, saksikan niku. Selamat kepada teman-teman yang mendapat amanah tambahan mengampu. Semoga bisa dilaksanakan baik, menambah kesehatan jenengan yang menerima amanah ini dan juga barokah lah. Insya Allah rezeki kan tidak hanya berupa uang, tetapi berupa kesehatan dan jenengan banyak yang doakan. Kalau satu sekolah 6 guru, 2 sekolah kan berarti 12 guru yang mendoakan kesehatan dan keberkahan jenengan. Selanjutnya Ibu Bapak, hari ini kita juga berbahagia. Kita sedang kekurangan kepala sekolah. Alhamdulillah dapat kepala sekolah baru. Nanti akan memperkenalkan secara langsung. Hanya sekilas info teman-teman KS. Nek teman-teman KS suatu saat kok pengen pesta durian, beliaunya itu punya kebun durian, bisa kita booking di sana Pekalongan sana Paninggaran. Nanti mungkin bisa ditanyakan secara langsung ke beliaunya. Iya, sudah panen kelihatannya, tapi sudah habis kayaknya. Sudah habis. Ya, dan juga teman-teman guru yang hebat yang ada di sini, kami harap tetap untuk berjuang di GP guru guru penggerak, monggolah yang belum, pokoknya yang masih usianya memenuhi syarat tetap harus ke sana lah, tetap kita kejar-kejar pokoknya yang memenuhi syarat guru penggerak untuk bisa ke sana, karena itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita dan insya Allah itu sangat bermanfaat bagi jenengan yang mengikutinya. Pokoknya zaman sekarang itu GP sedang ngetren dan memang manfaatnya banyak sekali. Contohnya Pak Rohmani lah yang sudah hasil testimoninya dengan Pak Rohmani itu kan GP itu sangat bermanfaat bagi pribadi maupun institusi yang ada, sehingga saya berharap teman-teman yang sekarang proses GP untuk sungguh-sungguh, jangan sekedar nglegani KS opong nglegani pengawasnya, tetapi benar-benar wawancaranya untuk dilaksanakan dengan baik agar bisa lulus menyusul Pak Hamdali, Pak Masanto dan Pak Rohmani kader kita. Baik, waktu selanjutnya monggo Bapak Kepala Sekolah yang baru saya persilahkan untuk memperkenalkan diri secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Ibu Korwil Dipora Kecamatan Karangkobar yang Wonoyoso yang saya banggakan dan sangat saya hormati, serta Ibu PNF Kecamatan Wonoyoso yang kami Wanayasa yang kami hormati pula, dan teman-teman kepala sekolah maupun segenap guru yang hari ini hadir di majelis ini yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama marilah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah
pada siang hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda bahwa Allah akan selalu limpahkan karunia-Nya untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita beserta keluarga besarnya tanpa kecuali kelak semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Untuk yang pokok, kami ingin memperkenalkan diri, meskipun Bu Marliah sudah sangat mengenal saya sejak beliau lahir. Karena Bu Marliah kebetulan rumahnya hanya berjarak satu rumah dengan rumah tempat saya dilahirkan. Berarti nek Bu Marliah tidak kenal, saya yakin itu dusta dan bohong. Apalagi kita sudah banyak mengenal, ada Pak Darsono, ada Mas Taufik. Komunitas ini banyak yang sudah tidak asing. Meskipun demikian, saya terlalu GR kalau saya menyebut diri saya orang terkenal. Saya yakin saya sendiri, bahkan karena barangkali umur atau barangkali karena pikiran atau barangkali karena runyamnya permasalahan, lebih banyak tidak mengenal figur-figur muda. Kalau yang sepuh-sepuh, bismillah, masih bisa kita kenali karena kita sudah berjumpa sejak lama. Tetapi figur-figur muda yang cantik-cantik, yang gagah-gagah ini, mohon maaf kalau saya di jalan barangkali tidak menyapa, saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena saya sombong, tapi karena saya memang barangkali tidak paham, okay? Jadi itu mohon dimaafkan. Kelahiran kami sama dengan kelahiran Bu Marliah di Karangkobar Kulon, sebelah barat lapangan. Jadi dari sana, kemudian rumah kami kebetulan sangat dengan Polsek, sekitar 15 atau 20 meter dari Polsek. Mudah-mudahan panjenengan tidak pernah berurusan dengan Polsek Karangkobar. Tetapi kalau mau mampir, kalau pinarak, bismillah, rumah kami terbuka untuk panjenengan semuanya bersilaturahmi. Pada intinya kita semuanya sangat terbuka, okay? Kemudian istri satu kebetulan sudah bekerja kebetulan di Wonoyoso 1, Puskesmas Wonoyoso 1. Jadi kadang-kadang barangkali ngendong-ngendong ke SD-SD, barangkali ada kegiatan imunisasi, ada kegiatan yang lain-lain, dan beliau agak kurang sopan, barangkali saya yang kurang pintar mendidik istri, saya yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian atas sambutan panjenengan baik terhadap istri maupun terhadap saya di Wonoyoso, saya ingin sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Harapan kami sesuai dengan harapan dinas, Wanayasa menjadi tempat yang nyaman, yang sejuk buat kami bekerja. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan K3S maupun teman-teman guru bisa menerima kami dengan apa adanya. Kami sangat yakin banyak kelemahan, banyak kekurangannya, sehingga kami berharap Ibu Korwil, Ibu PNF berkenan jewer kami manakala kami barangkali keluar dari rel yang diinginkan. Ya. Terima kasih, itu saja. Tak kira ada pertanyaan, boten nggih, cukup nggih, cukuplah. Nggih. Kalau mau berbicara tentang duren, nggih. Kalau duren, kayaknya nek gue sekian, kayaknya kok, iya Bismillah sih kayaknya turah tarah. Nggak, tapi kemarin sudah dibuat pesta rame-rame sama teman-teman di Karangkobar, tapi mudah-mudahan ada barokahnya. Kalaupun tidak semuanya, kayaknya KS berapa nih Bu? Iya Bismillah, barangkali mau pada penekan di kebun, saya tak nonton menerima hasilnya di bawah. Yang menek-menek, yang menikmati biasanya karena gitu. Ya mudah-mudahan kalau doa panjenengan tulus, panen kami melimpah, bismillah. Untuk apa kalau tidak kita nikmati bersama-sama dulu. Bisnis nomor sekian lah, oke? Demikian barangkali banyak kurangnya sambutan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Ahmad Rianto. Tadi sudah perkenalan namanya belum? Iya, iya. Tak bantu tambahi tadi belum menyebutkan nama Pak. Itu nama beliau itu Bapak Ahmad Rianto. Nah, mulai 1 Desember 2023 ini ditugaskan di SD Negeri 1 Susukan, menggantikan Bu Iin. Bu Iin kan terima itu terus yes merdeka, karena ya ngampu itu memang suatu tambahan beban. Terus sekarang sudah ada yang definitif sehingga Bu Iin bisa agak lebih leluasa untuk bernafasnya. Terima kasih Bu Iin yang selama ini sudah mengampu SD Susukan. Tentunya kita nggak bisa memberi apa-apa, hanya doa dan juga semoga berkahlah Bu Iin dan menjadi amal kebaikan bagi jenengan selama ngampu di Susukan. Insya Allah sudah ada Pak Ahmad Rianto. Kita tinggal nunggu yang pesantren dan pagar gunung. Moga-moga ada suplai lagi, moga-moga. Kalau tidak ada suplai lagi ya nunggu GP yang sekarang sedang proses dan sebagainya. Baik teman-teman, sebelum ke Pak Darsono, ini Bu Mar ada sedikit titipan dari Mbak Wahyu untuk bisa disampaikan. Bu Mar, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Parijen selaku Korwilcam Lanayasa, kemudian yang kami hormati seluruh yang hadir di sini. Ini ada titipan sedikit dari yang pertama Mbak Wahyu, nggih, terkait dengan keuangan, nggih, karena mungkin ini hal yang sangat penting. Bapak Ibu, untuk semuanya saja pada setiap bulan Bapak Ibu itu mengambil leger itu untuk selalu mengecek, okay? Dicek untuk data, untuk NIP, untuk nomor rekening, NPWP, tunjangan dan sebagainya. Karena sekarang menggunakan aplikasi baru yang dulunya kalau Januari data sudah fix maka sampai Desember juga fix. Dan di aplikasi baru ini belum tentu. Jika Januari sudah fix, mungkin bulan Februari harus dicek lagi, nggih. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau di leger segera saja dicek, kemudian nanti kalau ada sesuatu yang tidak pas nanti segera konfirmasi dengan Mbak Wahyu. Karena kalau ada kekeliruan maka gaji ASN tidak cair. Ini nggih. Lah monggo yang ngecek untuk di kabupaten itu namanya Mbak Heni, nggih. Lah panjenengan tugasnya mengecek di leger. Karena ini benar-benar terjadi kalau tidak dicek, kalau ada kesalahan nanti pada setiap bulannya mungkin ada perubahan dan sebagainya, akan menjadikan terkendala pada penerimaan gaji panjenengan. Kemudian untuk anak yang sudah selesai kuliah, maka panjenengan harus segera mengajukan penghapusan tunjangan, nggih. Jangan dibiarkan saja, biarkan saja, nanti kan kalau mau berhenti sendiri badannya, nggih. Ternyata tidak, karena nanti anak akan terdata jika ternyata sudah tidak kuliah kok jenengan tidak lapor, nanti terlanjur sudah sampai beberapa bulan atau bahkan lebih lama disuruh untuk mengembalikan. Lah ini yang akan menjadi kerepotan panjenengan. Duitnya gajine wis dinggo padahal nggih, ternyata malahan kon mengembalikan karena terdata putra panjenengan sudah selesai kuliah. Sehingga kalau sudah selesai kuliah segera saja panjenengan konfirmasi dengan Mbak Tunjung, kemudian nanti langsung minta diberhentikan untuk tunjangan anak, okay? Nah seperti itu Mbak Wahyu Tunjung, okay? Nah soalnya di Karangkobar juga bendaharanya Mbak Tunjung. Kemudian ini ada titipan dari seksi lapor bulan, okay? Monggo
wis diworo-woro terus nggih, pokoknya panjenengan ora usah bosen-bosen. Untuk lapor bulan mungkin batas waktu sampai tanggal 5 panjenengan harus semuanya sudah setor. Ini juga berlaku untuk yang baik di SD, TK maupun di PAUD. Sehingga nanti mohon maaf, memang jenengan nang info kedinasan isine anane kur tagihan lapor bulan. Karena ini nanti memang dari kabupaten juga selalu menagih seperti itu. Nah, ini titipan-titipan yang harus kami sampaikan ke panjenengan semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Urip. Menginjak acara selanjutnya yaitu sosialisasi rapor Kumel, karena dari K3S katanya belum ada informasi yang penting, maka yang paling ditunggu-tunggu akan segera dimulai dan nanti sekalian ditutup nggih Pak. Kula pun mboten ngomong malih. Oh iya. Kurang lebihnya apabila kami dalam membawakan acara ini ada kekeliruan, tak lupa kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.